Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dari kelas 10 KJ3. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas fisika menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah awal penyebaran virus corona yang kalian ketahui? Virus corona jenis baru ini mulai menjadi perhatian masyarakat dunia setelah pada tanggal 20 Januari 2020 Otoritas Kesehatan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Cina. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita tahu mengidap virus corona dan apa yang akan kalian lakukan? Ciri-ciri terkena virus corona yang pertama adalah demam tinggi mirip flu. Yang kedua, sakit kepala dan pilek. Yang ketiga, batuk parah dan sesak napas. Cara mengatasinya, langkah penanganan pertama orang dengan gejala virus corona. Apabila Anda mendapati seseorang atau bahkan diri Anda sendiri mengalami ciri dan gejala virus corona, tak perlu panik dan terlalu khawatir. Sesuai dengan anjuran pemerintah lewat pesan singkat COVID-19 Go ID, segera hubungi call center 119 atau call center rumah sakit rujukan terdekat. Sampaikan rasa sakit yang dirasakan dan riwayat perjalanan dalam 2 pekan terakhir. Sampaikan pula usia, jenis kelamin. Setelah itu pihak rumah sakit akan memberikan instruksi untuk Anda menjaga kebersihan, kesehatan, tetap tenang, dan terapkan social distancing dapat menjadi pencegahan yang aman agar terhindar dari ciri-ciri terinfeksi virus corona tersebut. Nomor 3. Hal-hal yang kalian lakukan agar terhindar dari virus corona. Yang pertama adalah sering cuci tangan dengan sabun. Terapkan kebiasaan cuci tangan secara teratur dan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak bisa mencuci tangan dengan sabun, kamu bisa mencuci tangan dengan bahan yang mengandung alkohol. Ini akan membunuh virus yang mungkin menempel di tangan kita, seperti biar. Yang kedua, lakukan social distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Ketika seseorang batuk atau bersin, mereka mungkin saja menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang bisa saja mengandung virus. Jika terlalu dekat, bisa menghirup tetesan air yang mungkin mengandung virus COVID-19. Yang ketiga, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena tangan yang menyentuh banyak permukaan dan virus bisa saja menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut kamu. Dari situlah virus dapat masuk ke tubuh dan membuat seseorang terinfeksi. Nomor 4, lalu lakukan etika bersin yang benar. Jika ingin bersin, sebaiknya lakukan dengan etika yang benar. Pastikan selalu menutupi mulut dan hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika batuk dan atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekasnya agar tetesan tak menyebarkan virus corona. Nampak tahu Nomor 5, segera berobat. Segera berobat jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Pertanyaan keempat, kalian lihat di banyak media pemberitaan virus corona di Italia begitu serius. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Faktor pertama yakni umur dan riwayat penyakit pribadi. Virus corona memang dikenal dapat menginfeksi orang-orang dari segala usia. Orang dewasa yang mengarah lebih tua diketahui sistem kekebalannya menurun seiring bertambahnya usia, sehingga lebih rentan untuk menjadi sakit parah setelah tertular virus. B. Kontak fisik. Para ahli menunjuk matriks kontak sosial Italia sebagai alasan lain yang mungkin meski tidak langsung dibalik penyebaran virus corona di kalangan orang tua. Yang C. Tenaga medis tanpa APD memadai. Di kota Lombardi, beberapa dokter yang berada di garis depan dalam melawan virus ini bekerja tanpa peralatan pelindung yang memadai. Kena corona. Menurut laporan yang membuat mereka berisiko tinggi, sudah ada 14 tenaga medis kehilangan nyawa dan total 3.700 perawat dan dokter terinfeksi saat bertugas karena tidak memakai APD yang memadai.
Pertanyaan yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan yang kalian rasakan selama belajar fisika di rumah masing-masing? Menurut saya kelebihannya yang pertama dapat berinteraksi secara leluasa karena tidak ada guru yang mengawasi ya. Kelebihan kedua efisien waktu. Yang ketiga kapan saja di mana saja, dapat diakses dari lokasi mana saja dan bersifat global. Yang ketujuh, peningkatan pembelajaran siswa melalui internet. Adapun kekurangan sistem pembelajaran e-learning adalah kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial atau malas. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Hanya lebih banyak tugas daripada pendidikan yang masuk. Berubahnya peran guru yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Tidak semua siswa memiliki jaringan internet atau mampu membeli jaringan internet. Kurangnya penguasaan komputer ataupun HP, kurangnya interaksi antar guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Serinja bu, nyontek. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.